Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, akhir-akhir ini kita sering mendapatkan berita-berita bencana alam, berita-berita musibah-musibah, ya bencana alam yang musibah dalam skup kecil tetapi menjadi besar juga ketika kita merenunginya. Apa penyebab bencana-bencana ini semuanya terjadi? Tentunya kita pikirkan adalah agar bencana itu tidak hadir kepada kita. Kita ingin terlindung dari semua bencana itu. Atau kenapa bencana itu bisa terjadi? Bisa jadi itu adalah teguran buat kita semuanya. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat itu? Pertama, kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak istighfar. Bisa jadi penyebabnya itu adalah kesalahan kita. Ya, dimulai dari kita, keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau semuanya. Anggap saja kitalah yang banyak punya andil untuk bencana itu. Yang terbaik adalah mengikuti petunjuk Allah itu dengan banyak-banyak istighfar, istighfar, istighfar. Diawali setiap kali mau beraktivitas di awal hari sebelum subuh, ya, di penghujung malam kita banyak, ya, membangun pertemuan, membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memohon ampun dengan apa yang banyak terjadi pada kita, kesalahan-kesalahan kita mohon diampunkan, dimaafkan, dibukakan keridoannya, sehingga kita menjadi hidup lagi dengan tenang, nyaman, dan penuh dalam bimbingannya. Gitu. Kalau kita sudah dalam bimbingannya, insya Allah kita dalam keadaan baik-baik saja. Jadi kita berpikir adalah bagaimana setiap hari kita mulai dengan kita mengutamakan izin dulu kepada Allah ketika mau beraktivitas, ya. Izin dulu kepada Allah, kemudian mohon bimbingannya. Jadi bukannya dibalik ketika mau bekerja keras kemudian berdoa, tetapi berdoa dululah ketika kita mau bekerja keras, sehingga apapun yang terjadi akan baik-baik saja. Karena banyak orang bekerja keras tidak melulu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia melupakan Allah. Atau bisa jadi ketika dia berhasil dengan kerja kerasnya, dia melupakan Allah, dia sangka keberhasilan itu adalah atas kerja kerasnya. Padahal semua yang terjadi pada kita adalah atas izin Allah. Kalau Allah sudah mengizinkan, semua akan terjadi. Kalau Allah tidak mengizinkan, semua tidak akan terjadi. Nah, seperti itu. Jadi kalau dalam surat Al-Asr aja kan, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Jadi kalau sudah berhitung dengan demi masa, Allah bersumpah bahwasanya di waktu-waktu kita ini sebenarnya banyak sekali manusia itu yang melalui hari-harinya dengan kerugian, lagui, ya, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi bagaimana kita sekarang memanfaatkan waktu yang sudah Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang positif, berpikir positif, bertindak positif, dan selalu melibatkan Allah, selalu melibatkan Tuhan. Karena yang menggerakkan di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, termasuk menggerakkan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi beristighfar, memohon bimbingannya, kemudian kita bekerja. Beristighfar, memohon bimbingannya, baru kita bekerja. Hasilnya la haula wala quwata illa billah. Makanya kalau dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi ya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sedikit pun, sekecil apapun. Kalau sekarang kita umpamakan kecil itu apa? Abu itu di dalam itu pasti ada butiran-butiran molekul-molekul yang sangat kecil yang tidak terlihat dan bahkan tidak bisa dipegang. Tapi kalau itu kita lakukan, Allah Maha melihat, Allah Maha teliti, dan Allah punya banyak balasan untuk kita. Gak cuma orang yang banyak amalnya yang dibalas oleh Allah dengan kebaikan, tapi orang yang sedikit amalnya juga bisa membuat dia ke surganya asal Allah ridho kepadanya dan dia ridho kepada Allah. Nah,
Jadi inti dari amal ini adalah kita mencari keridhaan Allah, dan Allah ridho kepada kita, maka beres semuanya, subhanahu wa ta'ala ya. Jadi masya Allah, jadi kalau misalnya kita sudah menginginkan selalu keridhaan dari Allah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja, dan kita akan ridho saja dengan apa yang terjadi pada kita. Ya begitu teman-teman, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk senantiasa mengingat Allah, melibatkan Allah dalam segala hal dalam hidup kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go berkah no riba.